Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dua guru di Luwu Utara yang dipecat gara-gara membantu keuangan guru honorer yang tidak digaji selama 10 bulan. Nah, keputusan ini diambil setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan sejumlah pihak. Dua guru SMA 1 Luwu Utara, Abdul Muiz Muharram dan Rasnal, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, Presiden langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisi pemulihan hak dan nama baik kedua guru tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu berdasarkan aspirasi masyarakat dan sejumlah pihak. Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan dengan penetapan rehabilitasi dari Presiden, harkat dan martabat keduanya kembali seperti sedia kala. Presiden memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 ya, Utara. Berikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini, semoga berkah. Usai bertemu Presiden Prabowo, guru SMA 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Mereka berharap tidak ada peristiwa serupa yang dialami guru-guru lainnya. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Sebelumnya, Abdul Muiz dan Rasnal terpaksa menerima kenyataan pahit setelah upaya mereka membantu 10 guru honorer di sekolahnya yang tak dibayar selama 10 bulan berujung pemecatan sebagai ASN. Pada tahun 2018, mereka mengumpulkan iuran sukarela 20.000 dari orang tua siswa untuk membantu rekan mereka yang belum terdata dalam Dapodik. Rasnal saat itu menjabat sebagai kepala sekolah, sedangkan Abdul Muiz menjadi bendahara sekolah. Kebijakan itu diambil setelah komite sekolah dan orang tua menyatakan setuju karena iuran bersifat sukarela. Rupanya, kebijakan itu justru menjadi masalah. Abdul Muiz bersama Rasnal dilaporkan oleh sebuah LSM ke polisi dengan tuduhan pungli atau pungutan liar. Proses hukum pun berlanjut hingga meja hijau. 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan mereka tidak bersalah dan bebas karena tak terbukti melakukan korupsi. Namun, putusan itu dibatalkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Keduanya dijatuhkan hukuman selama 1 tahun 2 bulan penjara. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro telah memerintahkan tim dari Bid Propam Polda Sulsel untuk memeriksa hasil penyidikan kasus ini. Penelusuran dilakukan guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan. Kami sudah berkoordinasi dengan Div Propam Polri, kemudian Baris Krim Polri dalam hari ini Biro Wasidik untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Kini, kedua mantan guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara ini sudah bisa bernafas lega usai diberikan rehabilitasi nama baik oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, nasib mereka ke depan masih menimbulkan pertanyaan, apakah mereka bisa kembali mengajar dan berjuang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk anak-anak di Luwu Utara? Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, bagaimana kelanjutannya dan bagaimana sebenarnya duduk perkara dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara ini yang berani untuk meminta sumbangan atau solidaritas dari orang tua siswa untuk guru honorer di sana? Sudah hadir bersama kami dari luar studio ada Pak Rasnal, ex kepala sekolah SMA Negeri. Ada, maaf pemirsa, ada Ibu Akromah
ada salah satu orang tua siswa SMA Negeri 1 Luwu Utara. Selamat siang Ibu Akromah. Selamat siang. Oke, Ibu, ini sekarang sudah ada rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk 2 guru ini. Bagaimana Anda menanggapinya pada saat Presiden akhirnya merehabilitasi keduanya, Bu? Alhamdulillah merasa bersyukur. Akhirnya kedua guru telah dikembalikan hak mereka untuk menjadi ASN kembali. Saya sebagai orang tua merasa bersyukur. Alhamdulillah. Perjuangan beliau tidak sia-sia. Selama ini mereka dianiaya, selama ini mereka mengalami tekanan, dan alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengembalikan hak kedua guru tersebut. Oke, Bu Akromah, ini informasinya adalah 2 guru ini meminta sumbangan untuk 10 guru honorer yang tidak bisa dibayar di sana. Pada saat meminta itu, apakah Ibu bersedia memberikannya tanpa ada paksaan sama sekali? Tidak ada paksaan, karena saya hadir waktu rapat ketika itu dan menetapkan bahwa setiap wali murid dimintai iuran 20.000 untuk membayar guru-guru yang 10 orang ini yang tidak terdata dalam Dapodik. Ada tidak yang komplain atau tidak setuju pada saat itu, Bu? Seingat saya, Bu, tidak ada yang komplain. Kami semua orang tua siswa yang hadir pada saat itu, alhamdulillah setuju. Lalu Ibu tahu mengapa ada LSM yang kemudian tidak suka dengan hal ini, mengatakan kalau ini pungutan liar, pungli? Tidak, saya tidak tahu. Nanti saya tahu ketika ramai dibicarakan. Oke, Ibu tahu siapa orang di balik LSM itu? Saya tidak tahu, Bu. Oh, oke. Tapi sejauh ini tidak ada yang komplain sama sekali ya? Tidak ada yang komplain. Alhamdulillah orang tua saat itu yang hadir tidak ada yang komplain, mereka semua setuju. Baik. Ibu pada saat itu diceritakannya bagaimana narasinya? Apakah hanya 10 guru honorer saja yang perlu dibantu untuk mendapatkan gaji atau ada berapa banyak? Yang saya tahu waktu itu, Bu, untuk guru yang tidak masuk Dapodik ini yang akan diberikan gaji karena selama 10 bulan mereka tidak diberikan gaji. Oke. Dan angka 20.000 itu datang dari mana, Bu Akromah? Datang dari kami orang tua yang memberikan secara sukarela setiap bulan. Baik. Apakah pernah ada wacana untuk ditambah lebih dari 20.000 memberikan iurannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada wacana untuk penambahan. Cuma 20.000 saja. Oke. Kemudian pada saat 2 guru ini dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan hukumannya 1 tahun, bagaimana respon dari wali murid yang ikut memberikan iuran, Bu Akromah? Kami merasa sedih, Bu, karena niat baik dari Pak Rasnal waktu itu sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Luwu Utara untuk memberikan gaji kepada guru yang tidak terdata di Dapodik. Tapi akhirnya mereka tersandung kasus. Jadi kami sebagai orang tua siswa merasa sedih. Apakah ada bantuan mungkin yang dikumpulkan oleh wali-wali murid untuk 2 orang guru ini? Tidak ada. Oke. Dan pada saat dimintai iuran 20.000 itu, apakah Ibu merasa keberatan atau terbebani? Sama sekali tidak. Saya sebagai orang tua siswa pada saat itu, kelas 1, merasa tidak keberatan, bahkan sangat bersyukur. Dengan adanya guru sukarela yang mengajar anak-anak kami, akhirnya anak kami bisa lulus SMA dan akhirnya bisa selesai kuliah. Baik. Dan sekarang mengingat 2 guru ini sudah direhabilitasi, bagaimana harapan Ibu? Apakah kembali mengajar ke sekolah atau Ibu inginnya seperti apa? Harapan saya kepada kedua guru yang sudah direhabilitasi oleh Bapak Presiden Prabowo,
bisa mengajar kembali di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Di sana banyak guru honorer Ibu yang mungkin susah untuk mendapatkan gaji? Kalau dulu Bu banyak, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya program pemerintah P3K akhirnya secara bertahap diangkat. Apakah ada keluhan-keluhan dari guru honorer yang mungkin sampai terdengar di telinga wali murid yang ada di SMA Negeri 1 Luwu Utara? Bu Akromah? Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau saya Bu tidak ada. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Akromah, orang tua siswa SMA Negeri 1 Luwu Utara yang sudah bersedia memberikan ceritanya berbagi ke pemirsa Metro TV siang hari ini. Terima kasih Bu Akromah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.